Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isra Muktafi. Di kesempatan kali ini saya akan membuat database pencarian dan pemanggilan data. Yang pertama, saya akan membuat database pencarian data mahasiswa. Di sini saya akan melanjutkan project kemarin mengenai implementasi database, yang nantinya saya akan menambahkan fitur baru, yaitu fitur cari. Langkah pertama yaitu kita buka dulu Builder 6. Di sini saya sudah membuka. Kemudian untuk membuat projectnya, kita buka project yang kemarin kita buat. Kita pilih file, open project, kita pilih projectnya. Nah, di sini ini project yang kemarin. Di sini saya hanya menambahkan fitur cari. Ini fitur cari. Kemudian kita akan menambahkan form baru. Kita pilih file, kemudian new dan form. Karena saya sudah membuat projectnya, jadi untuk ke form 2 nya kita menekan tombol shift, Fn dan F12. Nah, di sini kita tinggal klik form 2, kemudian OK. Form 2 saya ganti nama menjadi pencarian data mahasiswa. Kemudian di sini saya menambahkan group box 1. Di dalamnya ada radio button 1 dan 2. Ini radio button ya. Saya ganti nama menjadi name dan nama. Kemudian ada edit 1. Dan di group box 2 saya menambahkan db grid. Terdapat di data controls, kemudian di sini ada db grid. Di sini saya juga menambahkan button 1 dan button 2. Button 1 saya ganti nama menjadi cari, kemudian button 2 saya ganti nama menjadi selesai. Kemudian di sini saya juga menambahkan tabel. Ini tabel ya, terdapat di BDE. Kemudian saya tambahkan data sort, terdapat di data akses. Ini ada data sort. Di sini di bagian tabel kita klik, kemudian kita lihat di object inspector. Pada bagian database 6 kita ganti menjadi database. Kemudian kita scroll ke bawah, ada tabel nama. Di sini ganti menjadi mahasiswa DB yang sudah kalian buat kemarin. Kemudian pada bagian aktif kita ganti menjadi true. Kemudian di data source, pada bagian dataset kita ganti menjadi tabel 1. Kemudian pada db grid di sini pada bagian data source kita ganti menjadi data source 1.
Kemudian kita akan memasukkan codingnya. Kita klik 2 kali pada bagian cari. Nah, di sini menuliskan codingnya seperti ini ya teman-teman. Jika ingin menulis silahkan di pause dulu. Oke. Kemudian kita masukkan coding di bagian selesai. Seperti ini codingnya ya. Nah, kemudian kita ke form 1, kita klik Shift Fn plus F12, kita klik form 1. Oke. Kemudian di bagian cari, karena ini kita tambahkan tadi, kita tulis codingnya. Di sini kita tulis coding seperti ini ya teman-teman, silakan tinggal di pause. Kemudian di bagian atas di sini kita tambahkan ini include ucari, kemudian ada use form ucari form 2. Tambahkan seperti ini ya. Kemudian pada form 2 kita bisa save all, save as. Nanti teman-teman memberi nama ucari gitu ya. Form 2 disimpan dengan nama ucari begitu ya. Kemudian kita coba run. Kemudian kita simpan. Sini sudah tambah ya, ini ada labib. Kemudian kita cari. Nah, di sini kita akan mencari data mahasiswa. Kita klik name, kemudian kita cari name-nya. Semisal TI TI 7211065, kemudian kita cari. Nah, di sini ini tandanya NIM TI 7211065, yaitu ada nama dev, kemudian alamat Kauman, kemudian ada kota, Kebumen, dan nomor telepon sekian. Semisal kita cari lagi NIM-nya TI 7211036, kita cari. Nah, di sini TI 7211036 terdapat pada nama Isra, alamat Padurso, kemudian ada kota Kebumen dan nomor telepon sekian. Mungkin cukup sekian cara mencari data mahasiswa. Selanjutnya, saya di sini akan membuat project baru untuk memanggil data.
kita open project. Karena di sini saya sudah membuat, jadinya saya tadi hanya open project. Nah, teman-teman bisa membuat. Di sini saya menambahkan ada label 1, kemudian label 2, dan label 3. Label 1 saya ganti nama menjadi form login, kemudian label 2 saya ganti nama menjadi user, dan label 3 saya ganti nama menjadi password. Kemudian di sini saya menambahkan edit 1 dan edit 2, kemudian ada button 1 dan button 2. Kemudian di sini saya menambahkan tabel 1. Tapi sebelum membuat project ini, kalian harus membuat database desktop terlebih dahulu dengan cara klik tools, kemudian data desktop. Nah, di sini teman-teman bisa klik file, kemudian new table. Di sini nama file kita namain user begitu ya, karena di sini saya sudah membuat user, jadi hanya sebagai contoh ini saya namai R-nya 2 biar tidak sama, sebagai contoh saja. Kemudian buka, kemudian di sini kita klik user, kemudian tipenya ada alpha, kemudian sysnya 15, kemudian pada bagian key kita centang, kemudian kita enter, kita tambahkan pas, kemudian tipenya A dan sysnya 15. Pada bagian key kita tidak perlu centang. Nah, kemudian kita save. Karena saya sudah membuat tadi, jadi saya tidak save ya. Teman-teman bisa save. Nah, di sini saya buka yang tadi, yang namanya user, yang teman-teman sudah buat, kemudian buka. Nah, pada bagian ini kita akan menambahkan data sampel dengan cara edit data, kemudian tambah. Di sini pada bagian user kita tambahkan data sampel admin, kemudian di sini juga admin. Gitu ya. Kemudian kita close. Kemudian ini pada bagian table kita lihat pada object inspector, pada bagian database name kita ganti menjadi database, kemudian kita scroll ke bawah, pada bagian tabel nama kita pilih user yang tadi sudah kita buat pada desktop ya. Kemudian pada bagian aktif ini kita pilih true. Nah, begitu ya. Kemudian di sini teman-teman harus menambahkan form 2, bisa klik file kemudian new form gitu ya. Karena saya sudah membuatnya, saya tinggal pergi ke form 2 dengan cara klik shift Fn dan F12. Nah, di sini kita tinggal pergi ke form 2. Untuk form 3 ini tinggal abaikan saja. Ini tadi saya cuma menambahkan, tidak perlu teman-teman tambahkan. Ini form 3 teman-teman abaikan saja. Kemudian kita pilih form 2, kita klik OK. Nah, di sini saya menambahkan label ya. Label ini label. Kemudian di sini teman-teman tulis selamat validasi user dan password sukses. Gitu ya pada form 2. Kemudian kita pergi ke form 1 lagi. Kemudian kita akan menulis codingnya. Pada bagian login kita klik 2. Nah, di sini
teman-teman bisa menulis codingnya ya. Teman-teman tinggal pause, kemudian pada bagian batal kita tulis close, kemudian kita tambahkan ini pada bagian ini. Teman-teman bisa tambahkan ini seperti ini ya. Oke, kita pada bagian form 1 bisa simpan, nanti dikasih nama upas begitu ya. Kemudian pada form 2 teman-teman bisa simpan, nanti dikasih nama umenu gitu ya. Kenapa pada bagian form 2 dikasih nama umenu? Karena pada bagian form 1 di sini kita memanggil ya, ini namanya umenu gitu ya, kita panggil. Nah, kemudian kita coba run. Nah, di sini kita coba, karena kan tadi kita sudah membuat di database desktop admin ya. Data sampelnya kita masukkan admin, kemudian kita login. Nah, di sini muncul selamat validasi user dan password sukses gitu ya. Kemudian kita coba passwordnya kita ganti user. Kita coba login. Nah, di sini tertulis password yang Anda masukkan salah gitu ya. Nah, jadi begitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.